Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Pikalpian. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi belajar. Belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya dalam serangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya sendiri. Menurut Dulyono, kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang menyebabkan siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, dikarenakan adanya faktor-faktor kesulitan belajar. Selain itu, kesulitan belajar juga dimaknai sebagai keadaan di mana anak didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperbuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya tersebut. Sekian, saya Piki Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor seorang anak mengalami kesulitan belajar itu ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Faktor internal itu terdiri dari faktor psikologis dan faktor fisiologis. Untuk faktor fisiologis itu seperti kondisi seorang anak yang sedang sakit, yang kurang sehat, atau dengan adanya kelemahan atau cacat terhadap anak tersebut, atau yang kita lebih ketahui seperti anak berkebutuhan khusus. Yang kedua ada faktor psikologis seperti inteligensia yang sangat rendah, bakat terhadap mata pelajaran yang rendah, minat belajar yang kurang, dan motivasi yang tidak ada. Di sini ada juga faktor eksternal, faktor dari luar, seperti faktor keluarga, faktor suasana, faktor sekolah, faktor alat, faktor lingkungan, faktor kurikulum. Itu juga sangat berpengaruh terhadap kesulitan belajar seorang siswa. Yang menjadi pengaruh terhadap siswa tersebut yaitu cara mendidik seorang orang tua terhadap anaknya, dan juga hubungan antara anak dengan orang tua. Ada juga faktor suasana. Misalkan suasana gaduh atau ramai, itu menjadi faktor penyebab seorang anak kesulitan dalam pembelajaran. Ada juga faktor sekolah. Maksud dari faktor sekolah itu, misalkan sekolah tersebut tidak memiliki guru-guru yang berpengalaman atau berkualitas, hubungan guru dengan muridnya yang kurang, metode pembelajarannya yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Ada juga faktor alat atau fasilitas sekolah. Misalkan alat pembelajaran yang kurang lengkap, keadaan kelas yang tidak kondusif, alat praktek yang kurang, itu juga berpengaruh. Ada juga faktor kurikulum dan faktor media serta lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang ciri atau tanda anak mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, ia selalu mengalami kesulitan membaca dan menulis, yang biasanya ditandai dengan dia selalu menolak untuk disuruh mengerjakan PR. Lalu dia susah mengerjakan soal matematika atau yang hitung-hitungan, sangat mudah lupa, tidak bisa menjaga konsentrasi atau fokus pada hal tertentu, terlalu fokus sehingga ia tidak bisa diajak berbicara, kesulitan mengikuti arahan atau instruksi yang diberikan, koordinasi motorik yang buruk, seperti halnya ketika berjalan ia sering terjatuh atau sering menyenggol sesuatu. Lalu ada kesulitan berbaur atau bersosialisasi bersama teman sebayanya, kesulitan memahami konsep waktu sehingga ia sering terlambat atau
tidak selesai dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Suasana hati mudah berubah, mudah cemas, sedih, marah, gugup. Lalu juga gangguan visual pada mata, padahal sang anak tidak memiliki minus atau plus. Seperti contohnya ialah anak tidak jeli ketika diminta untuk mencari kata-kata yang tersembunyi, atau ketika ia membaca terlompat satu baris atau malah ke baris yang sebelumnya. Jenis-jenis kesulitan belajar itu ada 7. Yang pertama yaitu disleksia atau kesulitan membaca. Disleksia adalah gangguan belajar membaca yang kemampuan membacanya itu dibawa dari kemampuan sesungguhnya yang dimiliki. Yang kedua ada gangguan disgrafia, yaitu kesulitan belajar menulis. Kesulitan ini berasal dari kelainan saraf yang menghambat kemampuan untuk menulis dan menjadikan seseorang tidak dapat memegang pensil ataupun tulis tangannya itu menjadi buruk. Yang ketiga ada diskalkulia atau kesulitan belajar matematika. Diskalkulia adalah gangguan pada kemampuan kalkulasi secara matematis. Diskalkulia terbagi menjadi bentuk kesulitan menghitung dan kesulitan kalkulasi yang biasanya ditandai dengan kesulitan belajar dan mengerjakan tugas yang melibatkan angka atau simbol otomatis. Yang keempat, dispraksia atau gangguan kemampuan motorik. Gangguan kemampuan motorik ini ditandai dengan koordinasi dari anggota tubuh yang tidak berjalan dengan baik. Biasanya pada usia remaja, anak dengan gangguan ini tidak mahir dalam mata pelajaran olahraga. Yang kelima ada auditory and visual processing disorder atau gangguan pendengaran dan proses visual. Pada gangguan ini, meskipun anak tersebut mungkin dapat melihat dan mendengar secara normal, jenis gangguan belajar pada anak ini menyulitkan anak dari apa yang ia lihat dan ia dengar. Anak akan menjadi kurang mampu dalam pemahaman bahasanya, baik secara tertulis ataupun auditory, atau mungkin keduanya. Yang keenam, nonverbal learning disabilities atau ketidakmampuan belajar nonverbal. Nonverbal learning disabilities ini merupakan gangguan belajar pada anak dalam jenis visual spasial, motorik, dan keterampilan organisasi. Dalam hal ini, anak menjadi kurang mampu dalam memahami komunikasi nonverbal dan interaksi. Yang ketujuh ada specific language impairment atau gangguan bahasa spesifik, yaitu jenis gangguan belajar pada anak yang mempengaruhi penguasaan bahasa ataupun penggunaan bahasa. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang selanjutnya cara mengatasi kesulitan belajar pada anak. Yang pertama, memberi penguatan kepada anak. Nah, dengan memberi contoh orang-orang yang telah sukses di sekitarnya. Karena sugesti terhadap siswa itu penting dilakukan melalui interaksi baik guru maupun orang tua. Nah, dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya belajar kepada anak. Nah, yang kedua, mengingatkan pada cita-cita mereka, karena setiap anak memiliki keinginan, kemampuan, dan cita-cita. Nah, oleh karena itu, ingatkan mereka pada hal-hal tersebut dengan bahasa yang baik, agar anak bisa mengubah gaya belajarnya dan menjadi lebih semangat. Yang ketiga, memberikan pujian. Nah, hal yang sederhana namun sangat melekat di ingatan anak. Nah, dengan memberikan pujian, wah pintar sekali, wah hebat sekali, ketika anak sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, dengan cara begitu, anak akan termotivasi dan menjadi lebih percaya diri. Nah, yang keempat, persepsi. Hal ini penting dilakukan. Nah, pengetahuan anak di awal dapat digali dari pengalamannya mereka. Jadi, kita mengaitkan hal-hal yang pernah dialami oleh anak dengan apa yang ingin kita pelajari, apa yang ingin kita berikan kepada anak. Nah, hal ini sangat membantu tentunya. Nah, yang terakhir, menemani anak pada saat belajar. Nah, banyak anak yang ketika diperintahkan oleh orang tua, dia memiliki banyak alasan untuk menundanya.